kami ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi serta Dewan Guru yang telah menghadiri acara pada pagi hari, yakni penyampaian visi-misi, program kerja, dan debat kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2023 hingga 2024 hari Senin tanggal 25 September 2023. Acara demi keberlangsungan acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan hamdalah basmalah. Bismillah. Acara di bawah SPD selaku kepala SMA. Silakan. Kepada Bisam Bagasatya, oh, luar biasa. Kasapa Mulyono Fitri, Rafanizar Ediawan, kelas 7. Fadia Adwa Anida, luar biasa. Ya, selamat kakak berempat sudah menjadi kandidat yang lolos seleksi dari awalnya 200 orang ya, 200 ini kan kelas 78 jumlahnya 200, dari 200 ternyata yang masuk administrasi, ngirim administrasi sekian, berapa, 60 atau berapa, dari sekian dipilih lagi 30, dari 30 jadi berapa lagi, jadi sekarang tinggal 4,5, 4 ya, nggak ada setengahnya. Jadi luar biasa, selamat, itu sudah prestasi. Siapapun nanti yang jadi ketuanya, berempat ini harus jadi tim yang baik dan anak-anak sudah menunjukkan prestasi yang baik. Terakhir lakukan belajar penyampaian visi misi dan debat dengan Ahsan. Tahu Ahsan? Tahu Ahsan? dengan baik, bil hikmah, dengan hikmah, tanpa menjatuhkan lawan dengan bahasa yang kotor ya. Belajar. Pertanyaan-pertanyaan lain nanti ada dari Ustadz. Itu saja, terima kasih, selamat berfastabiqul khairat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi untuk para penonton, hei penonton, halo ya, yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Mari kita sambut para panelis kita pada pagi hari ini.
2023 hingga 2024. Masih semangat? Yang cewek nggak ada suaranya, coba yang cewek dulu. Masih semangat? Baik. Yang cowok masih semangat? Silakan mulai detik ini untuk beberapa menit ke depan Ustadz minta fokus dengan tetap enjoy. Boleh tersenyum, boleh bergerak, tapi gerakannya tidak boleh besar-besar. Ya, boleh berkedip dan boleh bernafas. Silakan fokus simak dengan apa yang Ustadz siapkan untuk jalannya kandidat debat calon ketua OSIS SMP Namira periode 2023-2024. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para paslon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah dengan niat hati, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dan melahirkan pemimpin OSIS yang akan membawa warna dan perubahan untuk SMP Namira ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon izin kepada yang terhormat Ustadz Gatot Adibowo, Kepala SMP Namira, dan seluruh waka-waka, Ustadz-Ustadzah, pengurus OSIS demisioner, pembina OSIS yang alhamdulillah mempercayakan kepada kami untuk memandu dan menjadi panelis untuk jalannya debat kandidat OSIS pada hari ini. Baik, untuk itu tidak ada suara kecuali suara yang hanya pegang mic. Jadi kalau adik-adik tidak merasa pegang mic tidak boleh bersuara. Oke? Nanti ada sesi waktu tersendiri teman-teman, Ustadz akan ajak pegang mic dan menyampaikan sesuatu yang Ustadz akan pandu nanti. Baik. Sebelum kita melanjut kepada sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman, ya, coba Ustadz pengen dari masing-masing tim sukses atau pendukung dari masing-masing paslon sudah siap nggak nih memberikan semangatnya? Kalau di bawah tadi Ustadz mendengar hanya tepuk tangan atau siul-siulan, bahkan itu tadi kita kurangi dan tidak boleh. Ustadz minta dukungan yang benar-benar membawa semangat kepada paslon yang kalian dukung. Coba Ustadz mulai kepada mana pendukungnya? Paslon nomor 4 Fadhil 2. Oke, 20.000 orang, luar biasa ya. Ya. Selanjutnya paslon nomor 2 Kasapa Mulyono Putri. Baik. Selanjutnya paslon nomor 3 Rafa Nizar. Ada 20.900. Baik. Yang selanjutnya paslon 1 Aprizam Bagas. Baik. Cukup. Baik. Simpan dulu tenaganya. Oke, cukup. Baik. Simpan dulu tenaganya. Nanti akan ada momentum kembali teman-teman menggemuruhkan semangat-semangatnya kepada para pilihan kalian atau dukungan kalian. Sebelum dilanjut, mohon izin Ustadz akan menyampaikan beberapa aturan di dalam debat kandidat yang akan kita langsungkan selama beberapa menit ke depan. Yang pertama, calon dan tim sukses dilarang menimbulkan kegaduhan, baik berkata-kata kasar atau berperilaku kurang sopan. Satu. Yang kedua, bagi masing-masing paslon, ya, bisa lihat wajah saya dengan jelas ya. Kayaknya dari tadi tegang nih. Saya datang nggak dikasih senyuman. Ada apa ini? Apa dendam dengan saya? Coba dalam hitungan 3, semua paslon kasih senyuman kepada panelis yang ganteng ini. 1, 2, 3. Masya Allah, luar biasa, ikhlas karena Allah. Yang kedua, untuk paslon, penyampaian visi misi maksimal 5 menit. Nanti akan di timer, sudah Ustadz siapkan dari tadi malam dan segala sesuatunya untuk kalian. Kemudian yang ketiga, sesi debat ini Ustadz akan bagi menjadi 2. Sesi yang pertama, pemaparan visi misi dan program kerja, dan yang kedua adalah uji pemahaman visi misi yang nanti akan berbentuk pertanyaan atau tanggapan
baik dari paslon lain, dewan guru, kepala sekolah, warga, siswa-siswi SMP Namira, semuanya punya hak yang nanti akan memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada masing-masing paslon. Selanjutnya, calon lain wajib menanggapi dalam bentuk pertanyaan atau tanggapan. Ingat ya, Mbak, Mas, pertanyaan atau tanggapan. Bisa membedakan dua ini ya, pertanyaan dan tanggapan. Wajib mengucapkan izin interupsi ketika hendak menanggapi kepada paslon lain. Jadi Ustadz tidak akan sahkan pendapat Anda kalau Anda tidak mengatakan kata kunci izin interupsi. Tiba-tiba ngomong salam kemudian menyampaikan, maka itu tidak sah. Artinya tidak akan diterima oleh penulis dan semua hadirin yang hadir di aula ini. Bisa dimengerti? Izin interupsi. Selanjutnya, waktu menjawab tanggapan dan pertanyaan tadi maksimal 3 menit. Dan yang bertanya waktunya adalah 30 detik sampai 1 menit. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ditutup dengan closing statement yang itu berdurasi masing-masing dari paslon 2 menit. Itulah gambaran tata tertib dan alur jalannya debat hari ini. Dan satu lagi, Ustadz sudah menyiapkan instrumen, beberapa serpihan kertas yang itu berisi tentang pilihan beberapa pertanyaan yang sebelumnya Ustadz kasih kisi-kisinya ke paslon. Benar ya, Ustadz tidak pernah kasih kisi-kisi pertanyaannya? Bukan, oke, tidak pernah. Baik, sekarang kita langsung mulai. Coba semua siswa-siswi atau hadirin yang hadir ini, kita mulai dari paslon yang nomor berapa, mana suaranya? Kita ingin mendengarkan pemaparan visi misi dari nomor paslon berapa dulu? Baik, sekarang silakan dimulai dan mari kita dengarkan pemaparan visi dan misi maksimal 5 menit dari paslon nomor apa? Dimulai ketika Anda mulai berbicara. Ustaz Alfido, timernya ditunjukkan ke hadirin. Silakan. Ingat, waktu akan berjalan ketika Anda memulai berbicara. Ya, kurang gitu. Sip. Baik. Jelas ya? Timernya 5 menit ya? Baik. Silakan. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan visi dan misi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Anda dari kelas 7B. Ada beberapa prestasi yang saya dapatkan ketika saya berada di jenjang berikutnya, di jenjang sebelumnya. Setelah itu saya akan menyampaikan visi saya. Visi saya adalah terwujudnya OSIS SMP Namira yang bertakwa, berkarakter dan berbudaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukanlah suatu misi. Ada beberapa misi. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang aktif dan bertanggung jawab serta berlandaskan kepada kerja keras, ikhlas, cerdas dan tuntas. Yang ketiga, menjalankan dan mengembangkan kegiatan OSIS dengan segala inovasi, kreativitas dan kerja keras. Yang keempat, mendukung segala kegiatan positif yang diadakan oleh siswa maupun dari seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kreativitas dan hubungan erat antar warga sekolah. Yang kelima, meningkatkan kesadaran siswa atas pentingnya kebersihan sekolah. Yang keenam, meningkatkan kesadaran dan sikap disiplin siswa akan taat dan patuh akan tata tertib sekolah. Terakhir, ada
di Banyuwangi. Bersepeda bersama sahabat sejati. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan sampai kawan salah memilih nanti. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, masih ada waktu, sudah dicukupkan, masih ada 2 menit 47 detik. Sudah cukup, baik. Itulah dia penyampaian visi dan misi. Bahkan tadi sudah menyampaikan sedikit tentang biodata dari paslon nomor 4. Ingat, sekali lagi masing-masing paslon. Jadi gunakan waktu 5 menit tersebut untuk benar-benar menyampaikan visi misi dan program yang nantinya akan kalian coba jalankan ketika nanti Anda terpilih. Seperti itu, ya. Jadi jika masih ada waktu, kami persilakan kembali tanya. Jika sudah merasa cukup atau dicukupkan, maka waktu itu berarti sudah habis, sekalipun masih ada sisa waktu. Baik, itu dia penyampaian visi misi dari paslon nomor 4. Selanjutnya kita coba kepada, kalau tadi sudah cewek, kita coba ke yang cowok dulu. Paslon nomor 1, mana pendukungnya? Baik, silakan paslon nomor 1 menyampaikan pemaparan, bukan membaca. Bukan sekedar membaca, tapi dipaparkan visi, misi, dan programnya. 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Bisa Baga Satya dari kelas 8B. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustadz Ustazah yang telah mempercayai saya sebagai kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Kehadiran saya di sini untuk membacakan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan siswa-siswi Namira kreatif, inovatif, mandiri, dan beradab. Adapun misi saya yaitu meningkatkan jiwa sosial kemasyarakatan, santun dan berakhlak. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa dalam berorganisasi dan digitalisasi modern. Yang ketiga, melanjutkan program kerja OSIS periode sebelumnya yang belum terwujud. Program kerja saya ada 3, yaitu yang pertama, merayakan hari-hari besar nasional dengan kegiatan atau lomba-lomba yang menarik. Yang kedua, lomba, didengarkan dulu, tidak boleh bersuara. Lanjut. Lomba mading favorit setiap 3 bulan sekali, namun setiap kelas wajib menyumbangkan minimal 1 karya yang akan diletakkan di mading OSIS setiap seminggu sekali. Yang ketiga, mengadakan lomba mendesain atau membuat logo OSIS terbuka bagi seluruh siswa-siswi SMP Namira. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicukupkan Mas Abrizam? Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Masih tersisa waktu 3 menit sekian detik ya. Wow, cukup banyak waktu yang terbuang. Tapi apapun itu yang penting, mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah mampu dipahami oleh semua warga SMP Namira. Namun nanti kita akan benar-benar uji pemahaman visi misi tersebut di sesi berikutnya. Baik, kita lanjutkan sesi pemaparan visi misi kepada paslon nomor 3. Silakan Rafa Nizar, mana pendukungnya? Baik, silakan. 5 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Gatot, para ustaz-ustazah, rekan-rekan sekalian, saya Rafa Nizar Ideawan 7B. Anak muda adalah solusi masa depan. Usia kita adalah usia peralihan, di mana jiwa kita ingin terbebas dari aturan rumah. SMP Namira adalah rumah kedua kita. One big family. Visi saya mewujudkan pelajar penggerak berkarakter unggul dan berprofil pelajar Pancasila.
Misi saya yaitu menanamkan karakter unggul dalam menunjang sekolah inklusi dan anti perundungan, membentuk budaya atau tradisi baik yang berkelanjutan, menumbuhkan partisipasi aktif dan kontribusi positif siswa-siswi terhadap sekolah, meningkatkan literasi digital yang berwawasan global, meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam berpikir kritis, analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, singkat, padat, jelas sekali. Masih ada berapa waktu? Sudah dicukupkan, benar Mas Rafa? Baik, itulah dia pemaparan visi dan misi dari Mas Rafa. Dari tadi kita saksikan suasana penyampaian visi misinya, duduk semuanya. Coba saya tantang dan kita berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor 2 berdiri. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri dulu. Baik. Ya, wow. Sudah kelihatan jelas ya kepada paslon nomor 2. Wah. Bukti bahwa tidak tegang salah satunya berdiri ya. Silakan pemaparan visi misi dimulai dari ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasafa Mulyan Putri dari kelas 8D. Saya lahir di Lumajang tanggal 9 Mei 2010. Izinkan saya untuk memaparkan visi misi saya jika terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2023-2024. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMP Namira sebagai sarana pengembangan potensi akademik dan non-akademik berdasarkan aspirasi siswa untuk terwujudnya SMP Namira yang berprestasi, kreatif, inovatif, dan berkarakter akhlakul karimah. Misi saya yaitu 1. Mengadakan berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas dan juga peduli lingkungan. 2. Menjalin hubungan positif dan mengadakan kolaborasi dengan organisasi lain, baik internal maupun eksternal. 3. Menjadi wadah yang menampung semua aspirasi, saran, dan kritik. Program kerja saya yang telah saya buat adalah 1. Mengadakan pameran dan perlombaan dengan konsep pendaur ulangan barang bekas. 2. Mengadakan podcast dengan organisasi lain. 3. Mengadakan kunjungan atau studi banding dengan organisasi sekolah lain. 4. Menggunakan platform digital yaitu media sosial OSIS sebagai sarana menampung semua aspirasi. Bagi saya itu sudah cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat lugas dan sangat jelas sekali penyampaian visi misi dari paslon nomor 2. Dari semua siswa-siswi dari keempat paslon pemaparan visi misi tadi sudah bisa dimengerti apa maksud dan tujuannya? Yang Putri sudah bisa dipahami? Bisa. Baik. Sekarang Ustadz ingin melanjutkan kepada sesi pemahaman visi misi Anda. Ingat, segala sesuatu yang Anda tulis bukan hanya sekedar hitam di atas putih. Ya, janji-janji di awal bukan adalah kekuatan yang kita inginkan, tetapi bukti nyata dari apa yang Anda tulis itulah yang nanti kita nantikan ketika Anda nanti terpilih menjadi ketua OSIS. Silakan sekarang Ustadz mulai dari paslon nomor 1 dan kepada paslon nomor 2, 3, 4 mempersilakan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan dari visi misi program yang sudah tadi dipaparkan. Namun sesuatu ada yang janggal dari paslon kita ini, ya, tidak ada yang bawa buku, catatan, dan ballpoint. Bagaimana Anda ingin memajukan OSIS ini kalau hanya pulpen dan buku sudah tidak dibawa? Apakah sudah bisa dipastikan Anda sudah memasukkan semuanya dalam ingatan kalian? Baik, kita buktikan, ya. Oke, suatu keberanian yang diambil oleh semua paslon tanpa menulis di buku catatan. Baik, sudah paham ya? Sekarang kita masuk di sesi pemahaman, uji pemahaman visi dan misi. Silakan Ustadz mulai dari paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada paslon nomor 1 dari visi misi paslon nomor 1. Waktu bertanya 30 detik sampai 1 menit. Silakan.
Paslon 2, ya. Fokus, tetap enjoy ya, mendengarkan apa yang Ustadz berikan. Baik, Ustadz kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Jika lewat maka waktu sudah tidak bisa ditoleransi, ya. Karena waktunya memberikan tanggapan, bukan waktunya berpikir memberikan tanggapan. 30 detik berlalu. Ustadz tanyakan sekali lagi, paslon nomor 2. Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan Anda kepada paslon nomor 1. Dimulai dari ketika Anda berbicara. Waktunya 30 detik sampai 1 menit. Dipersilahkan. Izin menginterupsi. Jika misalnya di lomba mading ini ada yang tidak mengumpulkan, gimana kira-kira? Baik, bisa diulangi lebih slow, lebih santai. Waktu masih menunjukkan jam 9, tidak jam 12. Ulangi. Lomba mading favorit setiap 3 bulan sekali. Jika misalnya ada kelas yang tidak mengumpulkan, itu kira-kira boleh apa tidak boleh? Oke, baik. Terima kasih. Perihal mading, menyoroti poin nomor 2, lomba mading favorit setiap 3 bulan. Silakan Ustaz, persilakan kepada paslon nomor 1, waktu maksimal 3 menit. Silakan. Oke. Ini wajib ya, nggak bisa nggak ikut. Terus waktu Jadi, berjalan. Untuk semisal kalau nggak ada yang ngumpulin, misal satu kelas nggak ada yang mau ngumpulin, nanti itu tetap akan terus ditagih sampai ngumpulin. Nggak apa-apa, semisal karyanya itu karyanya kurang dipersiapkan juga tidak apa-apa. Yang penting ada karya yang ditempel di mading nanti. Mungkin cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk paslon nomor 1 dan 2. Oke. Sejauh ini pemahaman visi misi dari paslon 1 sudah diuji dan diberikan pertanyaan dari paslon nomor 2. Ustadz akan lempar kepada Dewan Guru yang ingin menguji pemahaman visi misi paslon nomor 1. Kami persilakan bisa berbentuk pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Mohon langsung berdiri kepada Dewan Asatidz Asatidzah yang ingin memberikan uji pemahaman visi misi paslon nomor 1. 5, 4. Baik, kita mulai dulu Ustadz Alvido. Tepuk tangan untuk Ustadz Alvido. Waktunya 30 detik sampai 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alvido di sini sebagai Ketua Adiwiyata ingin menanyakan. Nah, ini kita akan masuk ke level provinsi, bahkan ketika Anda menjabat bisa sampai ke nasional. Jika terpilih menjadi Ketua OSIS, apa peran yang signifikan dalam mendukung Adiwiyata tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional? Silahkan. Baik, aplaus untuk Ustadz Alvido. Luar biasa. Silakan Mas Abrizam ditanggapi. Maksudnya paham ya dari Ustadz Alvido? Baik, silakan. Kumpulkan dulu di unek-uneknya. Karena Anda tidak mencatat, maka sebaiknya Anda mengendalikan ingatan Anda. Silakan, waktunya maksimal 3 menit. SMP Namira memiliki target untuk
sampai kepada adiwiyata tingkat Jawa Timur. Langkah konkret Anda dalam program yang nantinya Anda jalankan untuk mendukung tujuan itu apa? Bentuk dukungan atau bantuan yang sekiranya nanti menyokong sekolah kita ini lebih mudah untuk menuju adiwiyata tingkat Jawa Timur bahkan nasional. Silakan Mas Afrizal. Izin menjawab. Izin interupsi. Izin instruksi. Interupsi. Interupsi. Ya. Izin interupsi. Jangan tegang, santai Mas. Nanti panitia minta tolong masing-masing paslon kasih aqua mineral ya. Silakan minta tolong biar tidak tegang ya. Nanti deg-degan bahaya. Monggo. Mungkin saya akan mengadakan seperti lomba membuat karya dari barang bekas mungkin. Baik, lanjut. Yang lain disimak ya. Baik, ini akan menjadi bukti nanti ketika semisal Mas Bagas diterima atau terpilih menjadi OSIS. Sudah, mungkin itu saja. Oke, cukup. Kasih aplaus yang meriah untuk paslon nomor 1. Baik. Wah. Jadi benar-benar singkat-singkat saja ya. Tapi mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami oleh semua warga SMP Namira. Baik, tidak sah rasanya pemahaman uji visi misi tersebut ketika tidak melakukan satu fase ini. Mari kita simak dengan bersama dan Ustadz minta tolong untuk teman-teman bisa lebih tertib. Tetap kepada paslon nomor 1 uji pemahaman visi misi. Kami persilakan Bapak Kepala SMP Namira untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada paslon nomor 1. Beri aplaus untuk Ustadz Gatot. Oh ini. Oh ini baru mic ini. Kalau ini bukan ya. Ya, nomor 1. Abrizam. Dan pertanyaan ini nanti berlaku untuk semua. Nanti semuanya harus bisa jawab sambil berpikir. Apakah visinya Mas Abrizam sudah merupakan visi dari turunan visinya sekolah? Saya kira itu yang penting dan itu catatan untuk yang lain. Nanti wajib dijawab oleh masing-masing. Kira-kira visinya sudah nyantol belum dengan visi SMP Namira? Ustadz tadi lihat dari 4 orang ini ada yang nyantol, ada yang sudah menginduk kepada visinya SMP Namira. Ada ya. Baik, terima kasih ya, terima kasih. Itu ingat harus hafal visi SMP Namira. Satu lagi nanti yang akan Ustadz tes, 4-4-nya harus hafal arti surat Al-Fatihah. Nanti ketika mau pemilihan ke-4-4-nya harus ketemu Ustadz. Wajib jadi syarat tambahan untuk calon ketua OSIS. Jadi pengurus inti OSIS harus hafal ya. Ada waktu berapa hari pemilihan? 3 hari, 2 hari, 3 hari, Rebo kan ya. Nah, sebelum nanti dipilih 4-4-nya harus ketemu Ustadz. Sudah, itu saja, cukup dari saya ya. Terima kasih kepada Ustadz Gatot. Kita aplaus sekali lagi untuk Kepala SMP Namira. Baik. Ada beberapa hal yang sudah perlu kita catat dan masing-masing paslon silakan diingat.
Karena Anda tidak mencatat, Ustadz menyampaikan diingat dan dilakukan. Baik, itulah dia sesi uji pemahaman visi misi dari paslon nomor 1. Cukup memuaskankah? Coba sekali lagi Ustadz tanya kepada yang putra, pemahaman visi misi paslon 1 terhadap visi misinya sudah memuaskan? Baik, kita sudah dengarkan tanggapan mereka. Yang putri, sudah cukup memuaskan? Sudah. Ada yang bengong lihat saya tanpa menjawab ya. Baik. Ketika udah disuruh bicara, keluarkan suaranya, jangan disimpan. Baik, kita menuju kepada paslon nomor 2. Uji pemahaman visi misi. Silakan bisa ditampilkan di depan. Ustadz mulai kepada masing-masing paslon nomor 1, 3, dan 4 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk menguji pemahaman visi misi paslon nomor 2. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan mengatakan kata kunci izin interupsi. Silakan. Ustadz kasih waktu membaca dan berpikir cepat 1 menit ya. Karena sesinya adalah menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, bukan membaca apalagi berpikir. Kurang 30 detik. Baik, silakan dari paslon 1, 3, dan 4. Ketika sudah ada, katakan kata kunci tadi. Ya, sama angkat tangan ya, tangan kanan, sambil senyum. Ya, silakan. Usahakan kembali yang terakhir. Silakan paslon nomor. Izin interupsi. Baik, silakan paslon nomor 1. Ini mohon menguji pemahaman misinya. Contoh atau program kerja dari misi pertama itu apa? Mengadakan berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas dan juga peduli lingkungan. Baik, sudah cukup? Silakan langsung ditanggapi, diberikan pemahaman maksimal 3 menit. Jawaban saya atas program kerja misi pertama adalah mengadakan pameran dan perlombaan dengan konsep pendaur ulangan barang bekas. Sekiranya kayaknya tadi udah dituliskan. Yang ngomong ntar lagi maju. Lanjut. Sekian. Bisa diulangi? Yang pojok tadi sana tidur. Ayo. Program kerja saya yang mengacu pada misi pertama saya adalah mengadakan pameran dan perlombaan dengan konsep pendaur ulangan barang bekas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pendaur ulangan bahan bekas. Tepuk tangan dulu dong untuk paslon nomor 2. Baik, singkat padat jelas. Itulah langkah konkret dari salah satu visi misi punyanya paslon 2. Sekarang karena ini paslon 2 perempuan, Ustadz ingin mengarah kepada warga yang siswi. Berikan tanggapan atau pertanyaan kalian untuk menguji pemahaman visi misi dari paslon 2. Silakan yang sudah ada angkat tangan. Oke, silakan maju. Waktunya 30 detik sampai 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya ingin bertanya terkait misi yang ketiga, yaitu menjadi wadah yang menampung semua aspirasi, saran, dan kritik. Apakah Anda akan semua tampungan aspirasi dari seluruh siswa-siswi SMP Namira,
Apakah hanya akan Anda tampung atau Anda laksanakan dan itu semua? Dan apabila ada program yang dari aspirasi siswa tapi tidak bisa Anda laksanakan karena berbenturan dengan jadwal sekolah atau mungkin tidak di ACC, apa yang Anda lakukan? Baik, waktunya cukup, habis. Silakan langsung ditanggapi. Tepuk tangan untuk Mbak Mazaya, siswi kelas 9 ya. Siswi kelas 9. Izin menjawab. Silakan. Jadi kalau misalnya ada aspirasi dari seluruh siswa-siswi SMP Namira, maka akan kita pilih dahulu mana yang memang sekiranya cocok untuk menjadi program selanjutnya, dan memang akan diselipkan dan dimasukkan ke beberapa program yang akan kita laksanakan. Lalu pertanyaan selanjutnya apa kira-kira? Dan jika nantinya itu salah satunya tidak di ACC atau tidak disetujui, bagaimana langkah Anda ke depan untuk mensiasati itu? Jika memang tidak di ACC, kalau masih bisa diperbaiki lagi, maka akan saya coba perbaiki lagi. Tapi jika memang sudah finalnya itu tidak di ACC, maka akan saya, ya sudah. Diterima ya, dengan lapang dada? Ya. Baik, diterima dengan lapang dada, tentu dengan senyuman juga. Sudah cukup? Baik, kasih aplaus untuk paslon nomor 2. Itulah tanggapan dari pertanyaan tadi dari Mbak Mazaya. Baik, di sesi tadi untuk paslon 1 kita tidak dengarkan, dan kita selanjutnya Ustadz minta dan mohon kepada Dewan Guru untuk menguji pemahaman visi misi paslon nomor 2. Silakan, boleh panjenengan memberikan pertanyaan atau tanggapan dari visi misi yang udah tampil di layar. Monggo, bisa Ustadz Darwin, Ustadz Robin, semuanya yang hadir di lantai 2 ini. Monggo. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Ustadzah Devi. Iya, baik. Cek 1 2. Baik, mohon izin kepada seluruh Dewan Asati dan Asatiza serta anak-anakku sekalian, terkait dengan visi misi banyak sekali yang kita baca dan kita dengarkan bersama bahwa nanti ketika kepemimpinan Kak Kasyafa misalnya diizinkan untuk mendapatkan kesempatan menjadi Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024, akan ada kolaborasi secara internal maupun eksternal. Mungkin kalau secara eksternal sudah mekanismenya sudah tersurat ya Ustadz, maksudnya kita bekerja sama mengirim surat dan lain sebagainya, itu mekanisme yang sudah jelas. Tapi biasanya mengajak kolaborasi organisasi yang ada di dalam sekolah atau internal itu menurut saya mekanismenya lebih rumit. Maksudnya oh ya kok gampang sudah begini begitu. Nah yang saya inginkan adalah bagaimana caranya Kak Kasyafa memanajemen sebuah mekanisme kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik di antara semua organisasi yang ada di dalam sekolah. Bisa dipahami? Baik. Jadi mekanismenya bagaimana supaya Kak Kasyafa nanti nggak ke Ustazah, ya Ustazah gampang pokoknya sudah. Tidak ingin seperti itu. Saya ingin mekanisme yang jelas bagaimana kamu berkolaboratif bersama dengan organisasi yang lain. Terima kasih. Baik, cukup, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi. Baik, karena Anda tidak mencatat, silakan fungsikan dengan penuh daya ingat Anda. Silakan. Bagi saya manajemennya itu masih bisa kayak kita omongkan dulu kayak konsepnya tuh mau bagaimana saja dengan ketua dari organisasi, barulah kita membuat seperti proposalnya gimana, kayak kok misalnya sudah ketemu konsepnya baru kita ajukan, sekiranya seperti itu. Baik, Ustadz bantu simpulkan. 1, pematangan konsep atau penyusunan konsep. 2, pembuatan proposal. 3, lanjut. Karena kita butuh jawaban yang konkret, dan tadi dari Ustazah Devira menginginkan bentuk strategi atau langkah-langkah yang jelas, manajemen yang baik ya, yang itu sudah jelas sehingga ketika waktunya sudah datang kita langsung menjalankan, tidak mengatakan ataupun mengendengkan ya sudah nanti gampang-gampang. Dan tolong ini didengarkan ya, ini tantangan terbaru bagi kita yang tidak hanya berada di sesi di dalam internal, tapi mencoba untuk kolaborasi dengan organisasi yang di luar. Monggo, masih 2.
Selanjutnya jika memang proposalnya sudah diajukan dan memang kurang di ACC atau mungkin masih ada yang kurang, kita tambahkan lagi. Misal kayak pelaksanaan itu kapan, bagaimana, runtutannya bagaimana, terus siapa yang bakalan menjadi tuannya gitu. Kayak yang mengadakan kolaborasinya itu siapa, mungkin diomongkan dahulu, baru diulangi lagi. Baik, masih ada waktu 1 menit. Ya. Tadi sesuai panitia, ketua, semuanya itu sudah muncul di proposal, ya. Kira ketika udah proposal selesai, nanti langkah selanjutnya gimana? Apa proposalnya udah di print, ditaruh saja, nunggu sampai acaranya selesai, atau bagaimana itu? Silakan kasih gambaran yang benar-benar detail dengan sisa yang ada, monggo. Kalau misalnya proposalnya sudah diterima, maka kan berarti kita udah punya jadwal nih, mau dilaksanakan kapan. Jadi selanjutnya itu biar kita langsung kerjakan saja. Kan pasti konsepnya, terus dana dan lain-lain sudah disiapkan. Nah, jadi tinggal pelaksanaannya itu bagaimana saja kira-kira sebegitu. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Kasih aplaus untuk paslon nomor 2. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Namira. Visi SMP Namira. Atau Ustadz ingin mendengarkan dengan tegas sambil berdiri menghadap ke semua audien. Pernyataan dari Mbak Kasafa. Apakah visi yang Anda buat sudah turunan dari visi sekolah atau berbeda? Silakan berdiri hadap ke semua hadirin yang ada di sini. Ya, monggo berdiri. Ya. Baik. Silakan. Kita dengarkan pernyataan langsung dari Mbak Kasafa. Visi SMP Namira yang adalah terwujudnya generasi akil balik, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan menjadi cahaya umat. Nah, itu bagi saya sekiranya antara visi sekolah dan visi saya berhubungan. Karena sudah tertulis di visi saya, terwujudnya SMP Namira yang berprestasi, kreatif, inovatif, dan berkarakter akhlakul karimah. Memang saya kayak turunkan dari visi sekolah karena OSIS juga bagian dari sekolah dan masih perlu berpegang teguh pada visi sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Ustadz bantu simpulkan ya. Berarti visi yang ada di depan ini yang nanti akan digunakan ketika dia memang terpilih merupakan visi yang sudah nyambung dengan visi sekolah. Satu poin penting dari kepala sekolah sudah mampu dijalankan di awal. Baik, silakan Anda jadikan referensi untuk nanti siapa yang akan Anda pilih ketika pemilihan nanti. Baik, selanjutnya ses nomor 1 sudah, 2 sudah. Oke. 3, 4 sudah siap? Senyum dong. Baik, Ustadz kasih waktu maksimal 1 menit untuk calling break. Silakan minuman yang sudah disediakan panitia diminum dulu biar tidak terbega ya, monggo. Saya juga mau minum. Baik, waktu Ustadz jawab untuk sesi atau calling break sudah diminum? Oke, sudah diminum? Sudah? Belum? Anda puasa? Tidak? Tidak diminum?
Tidak, puasa juga. Oke, tidak apa-apa, kita hargai ya. Cuman tidak akan mengetahui rasa dari minuman itu ya kalau tidak diminum ya. Baik, sekarang Ustadz berlanjut kepada balon bakal calon nomor 3. Mana nih pendukungnya balon nomor 3? Iya, angkat tapi nggak tepuk tangan, tipu loh. Baik, silakan bagi bakal calon nomor 1, 2, dan 4 memberikan tanggapan atau pertanyaan dari visi misi yang tadi sudah dipaparkan oleh balon nomor 3. Silakan. Yang sudah ada langsung katakan kata kuncinya. Monggo. Ini dia. Fokus ke kata-katanya ya. Monggo, itu misinya. Satu menit untuk berpikir ya. Siap-siap. Ini yang siswa memberikan pertanyaan atau tanggapan wajib ada, disiapkan pertanyaannya atau tanggapannya. Oke, pakai mic-nya dong biar denger yang lain. Yang lain. Yuk silakan. Izin instruksi. Baik. Menanamkan karakter unggul dalam menunjang sekolah inklusi dan anti perundungan. Di sekolah kita kan sudah ada organisasi anti perundungan. Kira-kira kalau misalnya OSIS juga mau menerapkan anti perundungan itu kira-kira bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Bisa ditangkap dan dipahami? Sudah, berdiri. Oke. Silakan ditanggapi. Waktunya maksimal 3 menit. Ya. Baik. Yang lain tenang, biar yang muncul pemikirannya benar-benar tepat ya. Sudah muncul? Loh? Lah terus? Di sekolah kita sudah ada anti perundungan, adiwiyata. Lalu kalau OSIS juga ada, apa? Ya, itu tidak jadi nggak apa-apa. Karena di SMP Namira sudah ada agen perubahan anti perundungan, maka misi saya yang ke-1 menanamkan karakter unggul dalam menunjang sekolah inklusi dan anti perundungan. Dibatalkan. Ya, dibatalkan. Berarti Anda merencanakan dengan mungkin keringat Anda, sekuat tenaga pikiran Anda, dibatalkan segampang itu. Tidak adakah jalan untukku tetap bersamamu? Atau cukup sampai di sini? Ya. Ya, dibatalkan. Baik. Baik, dibatalkan. Ya. Kayak kita hargai, kita kasih tepuk tangan. Coba jelaskan satu saja.
alasan membatalkan misi Anda yang nomor 1 yang menurut kami sudah luar biasa, itu alasannya apakah sudah sama dengan sekolah atau mendapat tanggapan dari paslon nomor 2? Karena di sekolah sudah ada. Sudah ada. Berarti Anda ketika menyusun tidak membaca kondisi itu, tidak mengetahui. Ya. Ya, baik. Tidak jadi. Baik. Sekarang Ustadz minta kepada yang terhormat Ustadz Gatot untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dan tadi sudah juga didengar oleh beliau, tidak jadi. Bagaimana tanggapan beliau? Dan silakan tetap berdiri untuk tetap menguji pemahaman visi misi Anda. Ya, terima kasih Kak Rafa. Dan untuk yang lain, calon pemimpin itu harus punya kepercayaan diri dengan apa yang sudah dipilihnya. Demikian juga anak-anak yang lain. Dengan pilihannya harus punya kepercayaan diri. Kalau sudah pilih badminton, harus pede, harus latihan, harus susah payah. Kalau mau jadi ketua OSIS, harus percaya diri dengan yang direncanakan. Ini debat, ini berargumentasi, ya. Maka manfaatkan untuk berargumentasi. Betul salahnya belakangan, belakangan, ya. Ustadz masih beri kesempatan kakak untuk berpikir agar kakak mempertahankan misi yang nomor 1, menanamkan karakter unggul dalam menunjang. Sebetulnya sudah pas, berarti kakak di OSIS bagaimana menunjang program sekolah yang sudah dalam rel yang betul menjadi sekolah inklusi dan anti perundungan. Jadi pengurus OSIS walaupun nanti ini bahasanya batal, tapi itu tetap harus dilakukan oleh semuanya. OSIS harus menjadi orang-orang yang mendedikasikan dirinya sebagai sekolah inklusi, sekolah ramah anak, dan menegakkan anti perundungan. Semuanya bantu, ya. Begitu Kak. Semangat terus, dan lanjut. Visi SMP Namira apa? Lanjut langsung saja, mumpung pegang mic, ya. Mewujudkan generasi akil balik, berprofil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Ya, sudah lumayan. Apakah visi yang kakak emban sudah merupakan turunan dari visi sekolah? Sudah. Yakin? Yakin. Yakin. Ya, sudah bagus, tepuk tangan, ya. Ya, tinggal kakak harus Kak Rafa belajar bagaimana mempertahankan pendapatnya. Jangan gampang penyerah, ya. Oke, pilih pertanyaan yang lain. Ustadzah monggo. Terima kasih, ya. Baik, terima kasih. Silakan bisa duduk, ya. Ustadz kasih kesempatan duduk, ya. Baik. Selanjutnya Ustadz minta kepada warga yang laki-laki yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan berdiri maju. Tepuk tangan untuk Mas Hanif. Ya.
Baik. Maju dulu. Mas Hanif, di depan itu adalah bakal calon kota OSIS, sudah tahu ya. Dan merupakan adik kelasmu, ya. Tentu harapanmu besar atau kecil kepada balon yang memang itu notabene kelas 7 adik kelasmu? Sangat besar karena melanjutkan menjadi ketua OSIS di tahun ajaran berikutnya. Oke, ingat ya. Ya, berarti yang jenjang kelas 8 suara yang disuarakan Mas Hanif sama dengan yang akan disuarakan oleh jenjang kelas 9, bahwa harapan kepada Anda sebagai adik kelas Anda juga jauh lebih besar. Silakan benar-benar itu diingat dan dijadikan selalu pesan di dalam diri kalian. Langsung tanggapan ke balon nomor 3. Saya ingin bertanya tentang misi yang ketiga. Apa yang kamu lakukan untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan kontribusi positif terhadap siswa-siswi kepada sekolah? Apa yang kamu lakukan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ini dia Mas Hanif. Iya, pemimpin upacara tadi. Iya. Silakan. Langkah-langkah konkret ya. Jadi tidak meraba-raba, tetapi mengarah kepada langkah-langkah strategis apa untuk menumbuhkan partisipasi aktif itu. Seperti contoh semisal bagaimana cara menumbuhkan supaya doyan makan, bagaimana fisik harus bagaimana seterusnya. Langsung silakan ditanggapi. Silakan buka dulu kitabnya dan tentu cari jawabannya ya. Silakan dipegang mic-nya. Nah, itu tahapan ya, langkah jelas. Pegang mic-nya, on-kan volumenya, bicara 3 menit maksimal ya. Salah satunya adalah usulan pembentukan konselor sebaya, yaitu jembatan siswa jika enggan atau malu langsung ke guru BK. Oke, baik. Lanjut. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jangan tanggung-tanggung ya. Sudah muncul satu langkah strategis ya. Apalagi? Yang kedua, hoax challenge. Melatih kemampuan siswa-siswi menyaring berita hoax atau fakta. Oke. Lanjut. Namira Junior High School to the World. Optimalisasi official channel YouTube dan medsos. Oke. Baik. Optimalisasi channel YouTube dan medsos SMP Namira. Ustaz kasih pertanyaan, sudah nge-follow akun media sosial SMP Namira? Sudah. Bisa dibuktikan? Sudah bisa benar? Sudah selesai benar? Sudah. Berapa jumlah subscriber YouTube SMP Namira? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Hah? Coba Ustaz kembalikan, karena tadi yang disinggung adalah partisipasi aktif. Salah satu yang merupakan langkah strategis dari balon nomor 3 itu aktif di media sosial SMP, artinya memfollow, selalu menge-share jika ada upload atau informasi di media. Coba yang jujur, Ustaz doakan yang jujur nilainya bagus pas ujian. Siapa yang masih belum mengikuti atau memfollow akun medsos SMP Namira? Baik IG, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Baik. Silakan yang masih ngangkat nanti langsung ditekan. Jika belum, nanti akan ketemu sama Ustaz Darwin. Akan dipanggil satu-satu oleh Wakahumas. Itu wajib ya. Wajib warga SMP aktif untuk medsos SMP Namira. Sudah cukup? Sudah. Baik. Sudah bisa didengar dengan jelas ya Mas Hanif? Halo. Oi. Sudah didengarkan dengan jelas? Baik. Tepuk tangan untuk balon nomor 3. Baik. Saya kira sudah cukup untuk pemahaman visi misi untuk balon yang nomor 3. Ini dia yang kita tunggu. Ditungguin dah? Ya, karena kan 3 selesai kurang 1. Balon nomor 4 untuk uji pemahaman visi misi. Silakan kepada balon 1, 2, 3. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, karena ini sudah sesi balon yang terakhir, benar-benar kita manfaatkan. Wah, itu dia.
persiapan yang siswi untuk menanyakan. Setelah ini Ustaz kasih ke kalian. Al, hey. Oke. Satu menit waktu untuk berpikir. Kalau mau minta scroll bilang scroll. Ya. Wah, itu ya. Baik. Baik. Terakhir. Baik. Sudah? Dari balon nomor berapa? Silakan. Katakan kata kuncinya. Izin instruksi. Silakan. Langkah-langkah apa saja yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan misi kamu? Sekian dari saya. Oke, berdiri. Ya. Karena tidak minum, hukumannya berdiri ketika ngomong. Ya. Eman itu beli di koperasi. Ya. Man. Go. Ya. Maksimal 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya memiliki beberapa program kerja untuk beberapa misi saya. Apa perlu disebutkan semua? Oke. Untuk misi yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program kerja yang pertama yaitu mengadakan kegiatan doa bersama, ceramah, kegiatan rutin atau pengajian. Yang kedua, menyelenggarakan kompetisi lomba baca Al-Quran dan studi agama. Galang. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di luar sekolah seperti mengikuti kegiatan keagamaan di masjid atau tempat-tempat lainnya. Untuk misi yang kedua, yaitu menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang aktif dan bertanggung jawab serta berlandaskan kepada kerja keras, ikhlas, cerdas, dan tuntas. Yang pertama, program kerja yang pertama adalah melakukan pelatihan kepemimpinan dan manajemen untuk anggota OSIS. Yang kedua, membentuk tim evaluasi kinerja untuk memantau progres pelaksanaan program kerja OSIS. Yang ketiga, menyusun laporan berkala tentang capaian target dan perancangan strategis OSIS. Untuk misi yang ketiga, yaitu mengadakan pelatihan kreativitas dan wirausaha bagi siswa. Yang kedua, membentuk tim kreatif untuk mengembangkan ide-ide baru dalam setiap kegiatan OSIS. Yang ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan baru yang menarik minat siswa seperti festival seni, kompetisi budaya, atau acara amal. Yang keempat, menyelenggarakan event besar seperti festival seni dan kebudayaan untuk menggali bakat siswa. Yang kelima, menggalakkan dan turut mensukseskan program literasi sekolah, pojok baca atau duta literasi. Masih ada waktu 30 detik lagi. Untuk misi yang keempat, ada mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan siswa seperti lomba olahraga, pertunjukan seni, dan kompetisi akademik. Untuk misi yang kelima, ada mengadakan kampanye kebersihan sekolah secara rutin. Yang keenam, ada mengadakan program pelatihan disiplin siswa. Yang kedua, menegakkan tata tertib sekolah secara konsisten. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam proses perbaikan tata tertib sekolah. Baik, cukup, waktu habis. Tepuk tangan untuk balon nomor 4. Baik, cukup panjang ya. Coba Ustadz kepada yang siswi ini, apa yang disampaikan tadi satu saja dari depan itu. Oke, mau apa? Tunggu dulu. Ini Ustadz uji fokusnya. Halo. Nih, apa katanya tadi yang diomongin itu?
Satu poin saja. Siapa yang mau menyampaikan? Satu poin saja yang disampaikan tadi. Apa? Kan cukup panjang nih. Apa yang kalian tangkap? Jangan bilang nggak ada ya. Pengajian, ya, pengajian masjid. Mengadakan lomba olahraga, ceramah. Oke, baik. Berarti teman-teman masih fokus. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semuanya. Luar biasa ya. Sebentar lagi, tidak akan lama lagi kita sudah menyelesaikan sesi ini. Baik, silakan tadi kepada siswi kelas 8 Mbak Deswita Putri memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Langsung saja, yang keras. Oke, silakan duduk. Bagaimana ketika visi misi Anda itu tidak terlaksana? Ya, apakah cukup dengan kata maaf? Ya, atau ada plan B, plan C untuk bisa mengganti yang tadi awalnya direncanakan nggak terlaksana itu? Silakan, tetap berdiri. Hukuman Anda tidak minum ya. Silakan, maksimal 3 menit. Mungkin untuk acara-acara yang belum bisa dilaksanakan pada hari itu juga, pada waktu itu juga, mungkin kita bisa laksanakan pada waktu-waktu setelahnya. Ya. Setelahnya. Jadi bisa kayak kita dipikir dulu. Kita kalau misalnya hari ini nggak bisa, kita bisa pakai waktu yang lain. Mungkin pada saat hari ini kan masih ada banyak waktu lain. Gak cuma pada hari itu aja. Oke, intinya tetap itu harus dilaksanakan dengan kondisi apapun itu. Itu komitmen Anda? Baik. Ya. Segala cara akan tetap dilakukan, intinya program itu sampai mengarah kepada kata tuntas. Ingat, itu dicatat balon nomor 4. Silakan yang paling pojok, Ustadz beri kesempatan satu orang maju ke depan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Setelah ini Ustadz berikan kepada ini yang kita tunggu, Ustadz Gatot setelah ini. Monggo, tidak usah pakai mic ya. Yang lain tenang biar kedengaran. Yuk. Lagi-lagi takut nggak di ACC, didengerin sama Ustadz Gatot ya. Baik, ada apa Anda ini? Kok merasa tidak yakin tidak di ACC? Ada apa ini ya? Apa kurang minum ini? Nggak yakin. Lanjut, terus. Lanjut, ada lagi terus. Oke, pelan-pelan Pak Supir, santai. Masih jam 10 ya. Sudah cukup? Mbak Ayu? Baik, kasih tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Wah, mantap ya. Baik, mudah-mudahan keraguan tadi salah satunya yang udah mungkin muncul 2 kali ya. Setelah segmen ini kita lakukan dari awal. Takut atau khawatir tidak di ACC, mudah-mudahan mampu dijawab. Dan nanti akan diyakinkan kepada semuanya, insya Allah pasti terlaksana. Ya, baik. Ditanggapi dulu, silakan. Gimana kalau udah di ACC pentas seni itu? Atau mau pentas biasa saja ya? Yuk. Baik, kalau misalnya pentas seni itu tidak di mic-nya dipakai? Pentas seninya tidak disetujui oleh pihak sekolah, kami akan menggantikan pentas seni tersebut dengan acara lain. Jadi tetap ada acara tapi tidak harus seni gitu. Ada acara lain seperti kegiatan olahraga seperti itu. Baik, berarti mengganti. Ya. Bukan mentiadakan lantas karena tidak disetujui. Begitukah kesimpulannya? Ya. Ya, baik. Kita catat ya, kita simpan. Tetap kepada komitmen awal, intinya harus terlaksana. Sekalipun tidak harus sama persis dengan yang direncanakan. Mohon berkenan, sesi selanjutnya Ustadz Gatot memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dan kami secara pribadi ingin
kepada beliau untuk memberikan tanggapan yang tadi sudah muncul 2 kali, takut tidak di ACC. Monggo. Ya, terima kasih. Luar biasa Kak Fadia Anida, luar biasa, luar biasa. Ustadz terkesan dengan PowerPoint, pakai PowerPoint ini. Ya. Devira yang buatkan. Oh, bukan. Oh, Kak Mazaya yang buatkan. Siapa yang buatkan? Saya sendiri, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ya. Ya. Yang lain juga bagus, bagus, bagus. Ini bagus sekali. Bahkan ada foto gurunya, kayak Faiza tadi ada, ya digambar. Erna ada tadi, ya. Ya, alhamdulillah. Yang pakai kacamata tadi Erna ya. Coba itu tadi. Nah, ini Faiza ya. Yang di bawah tadi kacamata Erna. Aduh, lengkap, luar biasa. Luar biasa. Ya, yang berikutnya sama dengan yang lain, visi SMP Namira. Jangan baca. Visi SMP Namira, jangan baca. Mewujudkan generasi akil balik menjadi cahaya umat berkarakter dan berakhlak mulia. Ya, 50%. Ya sudah. Apakah kakak yakin ini sudah turunan atau mengambil dari visi sekolah? Sudah yakin. Ya, didekatkan mic-nya. Sudah yakin. Yakin berapa persen? 100%. Oh, luar biasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ini terakhir sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih anak-anak berempat. Baik. Sebelum Ustadz mengarah kepada sesi terakhir, silakan boleh duduk. Hukuman Anda sudah dilepas ya. Silakan duduknya yang rapi kembali. Yang cowok terlebih dahulu, Ustadz hitung sampai 3. Yang tidak rapi, mencela-mencele, konsekuensinya pegang mic maju ke depan, menghafalkan visi misi sekolah. 1 sampai 5. 2. Ya, diluruskan dasinya, yang copot dipasang. Ya. Lebih cepat rapi, lebih cepat selesai. 2, 3. Yang cewek juga disesuaikan, dipantaskan duduknya. 3. Ayo, kepalanya ngadep ke depan, tidak ada yang merunduk ya. Karena bukan sesi renungan. 3. 4. 5. Oke. Baik. Kita sudah mengarah kepada sesi yang terakhir, yaitu closing statement dari masing-masing bakal calon, baik nomor 1, 2, 3, dan 4. Singkat saja, maksimal 1 menit. Tolong benar-benar diperhatikan ya. Jadi closing statement ini akan menjadi serangkaian penutup kesimpulan dari awal penyampaian visi misi, uji pemahaman, menanggapi pertanyaan, tanggapan, semuanya yang akan disampaikan oleh masing-masing bakal calon ketua OSIS. Silakan Ustadz urut dari balon nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan sesi ini istimewa karena akan dapat hadiah langsung yang ada di tangan kanan Ustadz ya. Pin bukan sekedar pin ya. Pin ini berlogo SMP dan diberikan oleh Bapak Kepala ya. Baik, silakan berdiri, maju di sesi bagian tengah, sampaikan closing statement maksimal 1 menit. Pakai ini aja mic-nya, ini yang enak ini. Yang enak dikasih saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nggak lama-lama ya.
Saya punya pantun, Rek. Nang pasar nggo duit 1000. Ning pasar tuku biji. Pemilihane dina Rebo. Ayo rek pilih nomor 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berhadiah ya pin logo SMP Namira. Silakan ditaruh dengan baik, jangan sampai hilang ya sampai kamu nikah ya. Yuk silakan ambil posisi dulu. Ambil posisi di sini, Mbak ya. Kamera di sana soalnya, yang nonton banyak ya. Senyum dulu, tarik nafas pakai ini istimewa ya. Hanya dipegang saya dari tadi kan. Monggo di sini dulu ya. Baik, tatap dulu dari ujung Mbak siapa itu yang juara sampai sana. Kasih senyuman terbaikmu. Yuk saya hitung 1, 2, 3. Tatap. Siap. Silakan sampaikan closing statement dari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor 2 karena yang nomor 1 beriman kepada Allah. Oke, sudah. Tutup dulu, salam dong. Kan tadi dibuka salam. Salam dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung berhadiah pin ya. Sama ya. Perjanjiannya jangan sampai hilang sampai nikah ya. Yuk, silakan nomor 3, balon nomor 3, ambil posisi dulu. Oke, diam. Ustadz minta tolong lebih pelan-pelan ya, enjoy. Karena ini sudah segmen terakhir dan tidak akan berulang. Kecuali nanti di YouTube bisa di replay, bisa dilihat dari live streaming menit atau detik pertama. Tolong benar-benar dari hati, maka akan diterima oleh hati. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS Namira adalah kita. Siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS, kita dukung program kerjanya 1 tahun ke depan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dapat hadiah ya. Terima kasih. Pesan yang sangat sejuk disampaikan oleh balon nomor 3. Siapapun leadernya, maka tetap kita junjung program-programnya. Luar biasa. Hai. Ya, sini. Ya. Mic-nya tidak usah dipegang. Yang istimewa di sini ya. Monggo. Baik. Ya. Mau hadiah? Mau hadiah? Ya. Siapa nama pembina OSIS periode sekarang? Oke. Statusnya apa? Sudah nikah atau belum? Bukan pertanyaan, kan pertanyaan. Tidak boleh komen. Belum. Kita doakan mudah-mudahan segera. Amin. Ya, amin. Yang terbaik dari Allah. Langsung dapat hadiah. Langsung 1 menit closing statement. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga sekolah SMP Namira yang telah menyimak dari awal sampai akhir acara ini. Jika saya ada kekurangan kata atau perbuatan, itulah kekurangan saya. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk semua balon nomor 1 sampai nomor 4. Ya, luar biasa. Momentum bersejarah dan hari yang akan jauh lebih indah akan kita nantikan. Dan akan dipastikan suara itu terpilih kepada siapa yang nantinya akan menjadi pilihan Anda. Pesan Ustadz terakhir sebagai penutup, siap hati dan mental dan pikiran yang jernih untuk menentukan pilihan Anda siapa yang akan menjadi leader untuk OSIS SMP Namira di periode selanjutnya. Dari Ustadz sebagai panelis mohon maaf dan mohon undur diri. Mudah-mudahan pertemuan kita selama beberapa menit ini menjadi pertemuan yang barokah,
dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan jargon SMP Namira. Cerdas. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.